Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar juga menonton renungan pagi ini, dimanapun saudara berada saat ini, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita diberkati oleh Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita mohon tuntunan Tuhan memimpin menyertai hidup kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tetap setia menyertai kami hingga pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai menjaga kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi ini. Topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini adalah janganlah diperhamba oleh uang. Itu yang akan kita renungkan. Suatu hari, seorang tua kaya raya yang selalu bersikap buruk, dia mengunjungi seorang rabi, seorang rabi Yahudi tentunya, yang hidup sederhana, tidak kaya seperti dia. Mereka ini sudah lama bersahabat, dan pada saat itu dia berkunjung ke rumah rabi ini, dan rabi ini mengenal siapa sahabatnya orang tua yang kaya ini, yang selalu melihat segala sesuatu dari dirinya, dari kekayaan, dari harta yang dimilikinya. Karena perilaku orang kaya yang buruk itu, sang rabi ini ingin mengajari pria itu tentang bahayanya orang yang selalu mengandalkan uang atas segala sesuatu dalam hidupnya. Rabi ini ingin mendidik dia, mengajari dia bagaimana bahaya kalau orang selalu memandang uang di atas segalanya. Lalu rabi itu membawa orang tua kaya itu untuk memandang dari jendela kaca rumah sang rabi itu. Lalu rabi itu berkata kepadanya, "Sekarang coba lihat lihat dari jendela ini dan katakan kepada saya, apa yang engkau lihat di balik jendela itu?" Lalu orang kaya itu pun berdiri di depan jendela dan dia pun berkata kepada sahabatnya itu, "Saya melihat di balik jendela ini ada seorang pria beserta dengan seorang wanita dan dengan anak-anak mereka yang sedang berjalan bergandeng tangan." Itu yang dikatakan kepada rabi itu. Lalu dia katakan, "Baiklah kalau begitu," kata sang rabi. Lalu menarik tangan si pria tua kaya itu untuk mendekati sebuah cermin yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri itu. Setelah berdiri di depan cermin, sang rabi itu berkata, "Sekarang coba lihatlah dan katakan kepada saya, apa yang engkau lihat di balik cermin ini?" Lalu dengan segera pria tua kaya itu berkata, "Saya sedang melihat diri saya sendiri di dalam kaca itu." Lalu sang rabi itu pun berkata, "Menarik sekali jawabanmu itu. Coba perhatikan, di jendela sana ada kaca yang membatasinya.
Dan di cermin di mana engkau berdiri ini pun ada kaca yang membatasinya. Hanya bedanya cermin ini dengan kaca yang ada di jendela sana, bahwa cermin ini telah dilapisi oleh perak. Ya. Sehingga saat kaca telah dilapisi dengan perak, maka engkau tidak dapat lagi melihat orang, tetapi engkau hanya dapat melihat dirimu sendiri. Kata Rabi itu menutup pembicaraan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita dapatkan? Kisah ini hanya sebuah ilustrasi bagi kita pagi ini untuk membawa kita mendapatkan sebuah inspirasi tentang bagaimana kita berperilaku dengan harta, kekayaan, uang, materi yang kita miliki. Ketika sebuah cermin, sebuah kaca tidak dilapisi oleh apapun, kita pasti bisa melihat ternyata ada sesuatu di balik kaca itu. Tetapi ketika selembar kaca telah dilapisi oleh materi, oleh perak, maka kita tidak akan bisa lagi melihat sesuatu di balik kaca itu, selain kita hanya bisa melihat diri kita sendiri sebagai pantulan dari materi yang dilapiskan kepada kaca itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat rinci bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uanglah orang bisa menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ini sangat jelas. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita membutuhkan materi, setiap kita membutuhkan uang dalam kehidupan ini. Tetapi yang dipesankan bagi kita saat ini, janganlah kita sampai diperhamba oleh uang. Jangan kita sampai diperhamba oleh materi yang kita miliki. Sehingga karena materi yang kita miliki itu, kita tidak bisa melihat orang lain lagi. Ya, sehingga karena uang bisa menutupi pandangan kita untuk bisa melihat orang dengan jelas. Ya, itu yang ingin kita dapatkan pada pagi hari ini. Ya, uang juga dapat menutupi mata kita sehingga tidak dapat melihat orang-orang yang sebenarnya mereka perlu kita lihat, ya. Karena kita sudah terfokus kepada diri kita yang menjadi pantulan dari materi-materi yang kita andalkan itu, yang kita fokuskan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu membuat kita menjadi pribadi yang egois, yang hanya bisa melihat diri kita. Orang yang diperhamba oleh materi, dia hanya bisa melihat dirinya di dalam materi itu sendiri. Dia hanya bisa melihat keberadaannya. Dia akan tidak bisa mampu lagi melihat orang lain yang sebenarnya menjadi fokus dari penglihatan kita, saudaraku. Jadi mari, dengan materi yang kita miliki sesungguhnya kita bisa melihat, kita bisa mengulurkan tangan, kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tetapi kalau materi itu telah menutupi mata kita, telah menjadi sebuah yang menghalangi pandangan kita, sesuatu yang menghalangi pandangan kita, maka kita akan terbentuk menjadi pribadi yang egois, yang hanya melihat dan mementingkan diri kita sendiri. Oleh karena itu saudaraku, jadilah bijak dalam menanggapi materi yang kita miliki, dalam bersikap untuk mempergunakan setiap materi yang kita miliki. Jadikan materi itu atau jadikan uang saudara menjadi jembatan atau menjadi sarana untuk membangun hubungan, komunikasi, persaudaraan yang tentunya baik di antara sesama. Mari, sesungguhnya materi pun bisa menjadi jembatan yang bisa mempererat tali persaudaraan, yang bisa mempererat persekutuan di antara kita.
Tetapi ketika kita membiarkan uang menjadi pelapis mata kita, seperti pelapis kaca itu, dia akan menjadi sebuah cermin bagi kita. Sehingga mata kita akan tertutup dan tidak bisa mampu lagi melihat orang lain. Dan kita hanya bisa terfokus melihat diri kita sendiri. Dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang egois. Pagi ini dengan kebenaran ini, mari kita butuh uang, kita butuh materi sebagai berkat Tuhan tentunya untuk memenuhkan segala kebutuhan hidup kita. Tetapi juga untuk menjadi alat untuk membangun jembatan persekutuan kita dengan semua orang. Jangan sampai diperhamba uang. Sehingga uang menutupi mata kita melihat orang lain. Itu menjadikan kita pribadi yang egois. Mari kita terima kebenaran ini menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami terima, yang sudah kami renungkan. Berkatilah setiap kami yang menerimanya supaya kami terpimpin menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang kami terima. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba juga doakan setiap umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, jamalah mereka, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini, bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh pun diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, Tuhan tetap menolong, sehingga mereka pun boleh tetap diberkati, diberikan tetap semangat belajar untuk menggapai semua impian mereka di dalam Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang pagi ini bersuka cita karena mereka berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak juga umat-Mu pagi ini yang mendengarkan doa dan renungan ini, yang sedang dibelenggu oleh persoalan dan pergumulan hidup yang sulit, yang berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka dengar doa ini dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh ditolong, dijamah, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetap semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dalam hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Kalau saudara berharap bahwa renungan ini akan selalu menyapa saudara setiap pagi, bantu kami dalam pengembangannya untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga ada banyak orang bisa menonton dan mereka diberkati. Itu penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Juga kami memberitahukan kembali buku renungan inspirasi ini telah kami terbitkan. Kalau saudara mau bertumbuh dalam iman setiap hari, milikilah buku ini. Dan dengan memiliki buku ini, saudara juga sudah turut mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini. Kalau saudara berminat, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongorang, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.